Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komen dari saya kali ini membacakan berita terkait standar kemiskinan atau ukuran kemiskinan dari Badan Pusat Statistik BPS yang diberitakan akan diubah atau direvisi. Berita tersebut ditulis oleh banyak media ya, salah satunya saya pilih dari Bloomberg Technos. Sumber beritanya adalah penyampaian pendapat oleh salah seorang anggota Dewan Ekonomi Nasional. Nah, di Bloomberg Technos judulnya BPS disebut akan ubah standar kemiskinan pertama kali sejak 1998. Ditulis pada tanggal 10 Juni 2025 jam 17.10. Nah, disebutkan di paragraf pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS dan kementerian lembaga terkait disebut-sebut sedang dalam proses menyusun penyempurnaan metodologi garis kemiskinan. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arif Ansori mengatakan langkah ini merupakan yang pertama sejak revisi terakhir pada 1998. Nah, dikutip langsung pernyataan beliau, harapannya dalam waktu dekat atau tahun ini kita akan memiliki acuan yang baru dan lebih mencerminkan realitas, ujar Arif Ansori kepada Bloomberg Technos Selasa 10 Juni 2025. Jadi sumber berita ini adalah Profesor Dr. Arif Ansori ya. Beliau ini salah satu guru besar Universitas Padjadjaran, ekonom yang juga anggota Dewan Ekonomi Nasional yang menyampaikan bahwa sedang proses perubahan metodologi garis kemiskinan oleh BPS. Nah, BPS mungkin dalam proses penyusunan menyertakan kementerian lembaga ya yang terkait dengan urusan kemiskinan. Itu menurut informasi dari Pak Arif Ansori ini. Nah, dalam hal ini Arif merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi standar negara berpenghasilan menengah bawah dari Bank Dunia, yaitu $4,2 per hari itu ya. Dalam perhitungan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity PPP 2021 per orang per hari. Ingat ya, $4,2 per orang per hari atau sekitar 765.000 per orang per bulan. Nah, itu yang ini pendapatnya Pak Arif sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional. Kita jelas dulu berita ini tidak dari BPS ya, dari anggota Dewan Ekonomi Nasional menyatakan sedang ada proses dan dia menyampaikan pendapatnya beliau ya untuk mengusulkan itu. Nah, tadi tentang usulan Pak Arif tadi, angka ini lebih tinggi dari kemiskinan, garis kemiskinan nasional saat ini sebesar Rp595.000 ini garis kemiskinan September 2024 ya. Kan tiap 6 bulan ada Susenas, ada perhitungan kemiskinan, perhitungan garis yang nilainya mengalami perubahan. Biasanya selalu meningkat sekian rupiah. Nah, ini terakhir ukurannya 595.000. Nah, beliau tadi mengusulkan kita pakainya 765.000 kurang lebih ya. Tetapi masih jauh lebih rendah dari standar negara berpenghasilan menengah atas. Nah, itu usulan Pak Prof Yusuf tadi, Prof Arif tadi adalah memakai batas garis kelas menengah bawah ukuran Bank Dunia. Kalau ukuran menengah atas itu 1,5 juta. Jadi kalaupun nanti BPS di kisaran 765 masih jauh dari ukuran batas kelas menengah atas ya. Nah, padahal Arif membenarkan ya Bank Dunia sudah mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas pada 2023, jadi sudah 2 tahun. Namun karena Indonesia baru naik kelas, maka standar negara berpenghasilan menengah atas menjadi terlalu tinggi. Dengan menjadikannya sekitaran 765.000 sebagai garis kemiskinan nasional baru, maka angka kemiskinan akan naik ke sekitar 20%. Namun ini akan mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat dan membuka ruang kebijakan yang lebih akurat. Nah, Arif mengatakan setidaknya 5 alasan yang mendasari ya, jadi dalam konteks ini menjadi dasar mendalasi urgensi agar Indonesia melakukan revisi terhadap garis kemiskinan
di tengah langkah Bank Dunia yang baru-baru ini juga sudah mengadopsi standar penghitungan baru. Jadi tahun ini kebetulan juga Bank Dunia merubah ya. Jadi yang kemarin sempat viral beberapa bulan yang lalu pun ukurannya masih di bawah yang sekarang ditetapkan lagi oleh Bank Dunia. Ini tadi kan untuk kelas menengah bawah disebut oleh berita ini 4,2, kemarin pada waktu viral itu masih 3,85 dolar ya, jadi naiknya signifikan. Nah, maka momentum ini kira-kira dalam konteks Pak Arief anggota Dewan Ekonomi Nasional ini ya pas momentum juga kita harus merubah gitu loh. Nah, ini saya lanjut baca alasannya Pak Arief untuk merubah garis kemiskinan. Pertama, jarak yang sangat dekat dengan garis kemiskinan ekstrim global. Dalam hal ini garis kemiskinan ekstrim justru dipakai oleh negara-negara berpendapatan paling rendah. Padahal perlu diketahui Bank Dunia sudah memasukkan kita negara berpendapatan menengah atas. Jadi 4 kelompok tuh ya. Kelompok bawah, nah itu batasnya adalah garis kemiskinan ekstrim. Lalu menengah bawah, itu 1 batas, lalu menengah atas 1 batas, sudah 3 toh. Yang kelas atas tidak ada batasnya garis kemiskinannya. Nah, kita garis kemiskinan BPS kalau menurut berita ini dari Pak Arief itu terlalu dekat dengan batas sedikit ya, hanya sedikit di atas garis kemiskinan ekstrim yang itu ditujukan buat negara-negara miskin ya, bukan kita. Kita harusnya kita pakai ukuran menengah atas, tapi ini disarankan pakai menengah bawah saja. Nah, alasan kedua yang disebut oleh Pak Prof. Arief ini, standar hidup sudah berubah drastis sejak 1998 yang menjadi tahun terakhir metode garis kemiskinan direvisi. Jadi ya udah terlalu lama kita pakai ukuran yang sekarang. Ketiga, negara-negara setara sudah lebih maju, di mana Malaysia melakukan revisi garis kemiskinan sejak 2018, Vietnam sejak 2021. Nah, karena batas kemiskinan ya harusnya berubah sesuai dengan perkembangan kondisi ya. Meskipun tidak tiap tahun. Nah, ini yang lain sudah, kita belum. Nah, yang keempat, arah-arah kebijakan ekonomi yang berimplikasi pada kemiskinan bisa menjadi salah arah bila angka kemiskinan tidak akurat. Nah, kelima, legitimasi publik terhadap statistik kemiskinan bisa menurun jika tidak mencerminkan kenyataan hidup masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat kepada statistik. Dan akhirnya kepada pemerintah itu tergerus. Jadi kan terbukti dari viral yang kemarin ya, yang di bulan setelah bulan April ya, pada waktu Bank Dunia mengeluarkan publikasi Poverty Outlook ya, makro Poverty Outlook seluruh dunia, Indonesia ada di sana. Waktu itu kalau pakai 3,85 batas menengah bawah, Indonesia sudah 60%. Nah, ini dinaikin lagi ukurannya jadi 4,2, tentu akan lebih ramai lagi nanti mestinya. Menurut Arief terdapat 2 kekhawatiran utama dalam revisi metode perhitungan garis kemiskinan. Jadi menurut Prof. Arief ini selama ini mau merubah itu ada kekhawatiran menurut tafsiran beliau nih. Pertama, risiko politisasi jika angka kemiskinan mendadak melonjak. Nah, gitu loh. Nah, tadi kan dari 9%-an menjadi 20 gitu misal kalau pakai ukuran baru. Nah, padahal menurut dia ini bisa diantisipasi dengan edukasi publik dan penerbitan paralel dulu 2 versi data sementara. Jadi ada ukuran lama, ada ukuran baru. Kedua, kekhawatiran bahwa revisi garis kemiskinan akan membebani anggaran perlindungan sosial. Namun Arief menilai faktor kedua ini kurang beralasan karena sebagian besar program bansos di Indonesia tidak menggunakan angka kemiskinan resmi sebagai basis langsung penentuan sasaran. Jadi nggak pakai itu sebenarnya sekarang ini. Dahulu ya 40% terbawah atau dari garis kemiskinan, sekarang beda ukurannya. Pemerintah memiliki sistem sasaran tersendiri. Nah, ini jadi tidak pakai data kemiskinan BPS sebenarnya, tapi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSIN yang mempertimbangkan berbagai faktor spesifik untuk masing-masing program, juga mempertimbangkan alokasi anggaran. Nah, ini menurut Prof. Arief. Nah, Bank Dunia melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024 ini dengan ukuran baru ya, pada laporan terbaru per Juni, awal Juni 2025 ini. Angka ini setara 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total 285,1 juta pada 2024.
Jadi ini meningkat dibandingkan tadi waktu viral kemarin saja sudah viral 60,3%, 171,9 juta ya. Sekarang 68,25%. Jadi 2 dari 3 penduduk Indonesia kalau kita ketemu itu adalah lebih dari 2 jadinya. 2 dari 3 orang yang kita temui itu adalah miskin kalau pakai ukuran ini. Nah, tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan sebagaimana termaktub dalam update to the poverty and equality platform, ya ini ukuran baru tadi. Nah, dalam hal ini untuk yang publikasi terbaru Bank Dunia mengadopsi perhitungan PPP Forecasting Power Parity ya 2021 untuk menghitung tingkat kemiskinan yang diterbitkan oleh International Comparison Program pada Mei 2024. Nah, perhitungan itu mengubah yang dulu viral beberapa bulan yang lalu itu PPP 2017. Nah, sekarang PPP 2021. Nah, data resmi BPS yang terakhir itu melaporkan tingkat kemiskinan sebesar 8,57% atau 24,06 juta jiwa per September 2024. Menyitir situs resminya, BPS mengatakan perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang didengungkan dan untuk tujuan yang berbeda. Ini beda kutipan Bloomberg, bukan dari Prof. Arief tapi dari webnya BPS. Nah, dijelaskan oleh Bloomberg kalau Bank Dunia itu pakai 3 ukuran standar garis kemiskinan. Tadi sudah saya katakan untuk International Poverty Line, garis kemiskinan ekstrim untuk negara-negara berpendapatan rendah. Lalu untuk negara lower middle income, lalu untuk upper middle income. Kita tidak pakai yang tiga-tiganya, kita di tengah-tengah antara, bukan di tengah-tengah, sedikit di atas poverty line, international poverty line, tapi masih di bawah lower middle income pada waktu yang lalu-lalu. Nah, sekarang ini sedang disusun, kita tidak tahu lebih dekat ke lower middle income atau masih seperti semula. Malah kalau Prof. Arief ini menyarankan ya kita pakai sekurang-kurangnya setara lower middle income ini, nggak usah yang menengah atas. Nah, dijelaskan oleh Bloomberg itu garis kemiskinan itu dinyatakan dalam PPP dolar ya, jadi bukan kurs yang resmi di pasar, jadi tapi kurs dolar forecasting power parity itu ada caranya menghitungnya. Nah, kalau sekarang ini kira-kira kursnya 5.993, 6.000 lah ya, bandingkan dengan kurs yang pasar 16.000. Kanal ini sudah pernah mengulas apa yang dimaksud dengan PPP. Nah, BPS mengukur kemiskinan ini dengan pendekatan kebutuhan dasar. Ini sejak 98 ya, cost of basic needs. Jadi jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dinyatakan dalam garis kemiskinan. Ini penting ya. Jadi sebetulnya BPS dengan sejak awal sadar ini bukan ukuran garis kelayakan hidup ya, tapi bisa hidup gitulah kira-kira. Nah, lalu di situ juga dijelaskan bahwa ukuran itu pakai garis kemiskinan makanan, patokannya 2.100 kilokalori per hari. Lalu ada garis kemiskinan non makanan dijumlahkan dan seterusnya. Saya bacakan secara ini karena di kanal udah berkali-kali ini disampaikan. Lalu ada Maret, ada September. Nah, ini kalau 2024 yang lalu itu sampel di bulan Maret. Ini menurut saya terbalik ini info dari Bloomberg ini sebetulnya yang maaf bener ini 345.000 rumah tangga untuk Maret, yang kalau September data dari 76.310 sampel rumah tangga. Jadi bulan Maret itu datanya relatif lebih presisi sampai ke tingkat kabupaten kota ukuran garis kemiskinannya. Kalau untuk September itu hanya provinsi. Nah, sebagai penutup saya ingin ingatkan lagi bahwa pada waktu Bank Dunia menyampaikan laporan kemiskinan dari masing-masing negara dengan ukurannya dia itu sebenarnya datanya datar dari negara bersangkutan. Jadi Indonesia itu dari data BPS cuma ukurnya dirubah batas garisnya. Nah, mungkin Prof. Yusuf Ansar ini menganggap dan publik juga sudah begitu pada umumnya ini garisnya terlalu rendah. Itu satu hal. Tapi sebenarnya implisit dari pernyataan Prof. Arief tadi dan saya sebagai ekonom juga sangat menyarankan tidak hanya soal garisnya tapi bagaimana mengukurnya. Jadi metode 98 itu yang meskipun ada penyempurnaan perhitungannya tapi metode paradigmanya tetap apakah itu masih bisa dipertahankan atau misal
yang disebut dengan komoditas makanan untuk mengukur kemiskinan itu apa, yang non makanan itu apa, kan masing-masing ada bobotnya, keranjangnya bagaimana dan seterusnya. Inilah momentum yang tepat, tidak hanya soal menarik turunkan garis, tetapi juga memang melakukan survei yang lebih presisi, yang lebih mencerminkan keadaan masyarakat. Dan tadi sudah diimplisit juga dari Prof. Arief, loh kalau memang tidak banyak gunanya untuk pengambilan kebijakan kan sayang, ini berbiaya besar. Mengapa tidak dirancang survei, kemudian menghasilkan besaran angka, menghasilkan data-data di berbagai sebaran geografis dan demografis yang berguna untuk pemerintah pusat maupun daerah melakukan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Moga apa yang dikabarkan oleh Prof. Arief ini benar-benar sedang berlangsung, dan yang lebih penting berlangsung secara teknokratis, secara ilmiah, kemudian juga berperspektif jangka menengah dan jauh di luar pertimbangan-pertimbangan politik, melainkan pertimbangan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.